got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez podium sprint race Silverstone. Bos Ducati tak percaya dengan perubahan Marc Marquez. Balapan sprint di Silverstone berubah menjadi panggung penuh emosi. Sirkuit legendaris Inggris itu menyaksikan duel kakak adik yang menggetarkan hati ribuan penonton, Alex dan Marc Marquez. Namun, ada satu hal yang justru menjadi sorotan utama dari balapan sprint race MotoGP Inggris 2025 ini. Perubahan mencolok pada gaya balap Marc Marquez. Bukan karena manuver-manuver agresif khasnya, tetapi karena cara dia menahan diri dan mengatur ritme balapan dengan cerdas. Sesuatu yang bahkan membuat bos Ducati, Gigi Dall'Igna, hampir tak percaya. Balapan dimulai dengan tensi tinggi. Fabio Quartararo langsung melesat memimpin di tikungan pertama. Start sempurna dari pembalap Yamaha itu sempat membuat publik yakin bahwa ini akan jadi harinya. Namun Marc Marquez, yang memulai dari posisi keempat, langsung menunjukkan kelasnya. Dalam hitungan detik setelah lampu start padam, Marquez melibas dua pembalap sekaligus dan menempel ketat Quartararo. Pada lap kedua, dengan presisi dan ketenangan, Marc mengambil alih pimpinan lomba. Namun momen krusial terjadi di tikungan ketiga. Saat tengah memimpin, Marc Marquez melakukan kesalahan kecil, melebar. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh sang adik, Alex Marquez. Dengan manuver bersih dan cepat, Alex mengambil alih posisi terdepan dan mempertahankannya hingga finish, meraih kemenangan sprint race yang sangat emosional. Marc harus puas finish di posisi kedua. Tapi yang mencuri perhatian bukan hanya posisinya di podium, melainkan caranya mencapai sana. Ia tidak panik setelah kehilangan posisi terdepan. Ia tidak mencoba memaksakan diri untuk menyerang kembali dengan manuver nekat. Ia mengontrol balapan dengan tenang, menahan tekanan dari Fabio Di Giannantonio di belakang, dan tetap konsisten hingga garis finish. Gigi Dall'Igna, General Manager Ducati Corse, tak mampu menyembunyikan kekagumannya. "Ini bukan Marc Marquez yang biasa saya kenal," ucapnya sambil menggelengkan kepala, setengah tak percaya. "Saya mengenal Marc sebagai pembalap yang sangat agresif, yang selalu menyerang di setiap celah. Tapi hari ini, dia tampil dengan cara yang sangat dewasa dan strategis. Di sirkuit yang sebenarnya tidak pernah bersahabat dengannya, dia justru menunjukkan sisi yang benar-benar baru." Perlu diingat, Silverstone memang bukan trek favorit Marc Marquez. Trek ini teknikal, cepat, dan penuh tikungan cepat yang selama bertahun-tahun menjadi momok baginya. Namun kali ini, dengan Desmos edisi GP25 yang mulai ia jinakkan, Marquez tampil lebih matang. Ia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan harus menerima posisi tanpa kehilangan fokus. Hasilnya tidak hanya membawa podium, tetapi juga memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Marc kini semakin kokoh di atas, meninggalkan para pesaingnya dengan selisih poin yang makin sulit dikejar. Yang juga membuat balapan ini begitu emosional adalah momen ketika dua bersaudara, Alex dan Marc, berdiri berdampingan di podium. Tak banyak kata yang mereka ucapkan, hanya tatapan penuh makna dan pelukan singkat yang mencerminkan rasa hormat dan cinta yang mendalam. Di balik helm dan baju balap, keduanya tetaplah saudara yang tumbuh bersama di lintasan. Sementara itu, Fabio Di Giannantonio yang finish ketiga juga patut diapresiasi. Konsistensinya menjaga ritme di tengah tekanan dari belakang membuktikan bahwa ia adalah salah satu ancaman serius musim ini. Sprint race Silverstone bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang evolusi. Evolusi seorang Marc Marquez, yang tidak lagi hanya dikenal karena keberaniannya, tetapi kini juga karena kematangan dan kecerdasannya di lintasan. Bagi Gigi Dall'Igna dan seluruh Ducati Corse, ini adalah pertanda baik. Sang gladiator tidak hanya cepat, tetapi kini juga bijaksana. Dan dengan performa seperti ini, Marc Marquez tak hanya menatap podium demi podium, tapi mungkin, sebuah gelar juara dunia yang ke-9. Marc Marquez kembali tercepat, Francesco Bagnaia masih kelimpungan. Silverstone kembali jadi panggung pembuktian bagi Marc Marquez. Di bawah langit mendung khas Inggris, pembalap Ducati Lenovo Team itu membuka akhir pekan balap MotoGP Inggris 2025 dengan penampilan penuh determinasi dalam sesi latihan bebas pertama, FP1. Marquez bukan hanya mencatatkan waktu tercepat, ia menegaskan bahwa semangat juangnya belum padam, bahwa ia masih pemburu gelar yang tak bisa diremehkan. Sesi dimulai dengan tensi yang langsung terasa. Dalam 5 menit pertama, sang juara bertahan Francesco Bagnaia membuka tabir persaingan dengan catatan waktu tercepat. Johann Zarco membuntutinya ketat, seolah memberi sinyal bahwa para pembalap siap bertarung habis-habisan sejak hari pertama.
Namun, kegembiraan Bagnaia tak bertahan lama. Bayang-bayang rekan setimnya, Marc Marquez, mulai terlihat mengejar dari belakang. 8 menit berlalu, dan dunia menyaksikan kilatan kecepatan dari sang juara 8 kali. Dengan presisi luar biasa dan agresivitas khas Marquez, ia mencatat waktu 1 menit 59,810 detik. Namun bagi Marquez, itu belum cukup. Seperti tak puas dengan pencapaian awalnya, ia kembali melesat di lintasan, kali ini dengan waktu yang lebih buas, 1 menit 58,702 detik. Catatan ini tak hanya tercepat dalam sesi FP1, tetapi juga menjadi tolok ukur bagi rival-rivalnya. Di belakangnya, kejutan muncul dari Alex Marquez. Sang adik, yang kini membela Gresini Ducati, tampil luar biasa dan mencatatkan waktu hanya terpaut 0,421 detik dari Marc. Persaingan kakak adik ini seolah menghidupkan kembali romantisme lintasan, namun juga memperlihatkan betapa kuatnya barisan Ducati saat ini. Tak jauh di belakang, Marco Bezzecchi dari tim Aprilia juga membuktikan bahwa dirinya masih mampu tampil kompetitif dengan selisih waktu 0,462 detik dari Marc. Menariknya, ketika perhatian sempat tertuju pada Marquez bersaudara, Franco Morbidelli datang dengan kejutan di menit-menit akhir sesi. Pembalap VR40 SIK Ducati itu merangsek naik ke posisi kedua, menggusur Alex Marquez dan menciptakan susunan 5 besar yang benar-benar tidak terduga. Morbidelli yang sempat diragukan di awal musim kini tampil seperti terlahir kembali, dengan semangat yang membara di atas Desmos edisinya. Sementara itu, nasib Francesco Bagnaia berbanding terbalik dengan awal sesi. Setelah sempat memimpin, performanya menurun drastis di menit ke-30 dan ia tercecer hingga ke posisi ke-10. Namun sang juara bertahan menunjukkan mental baja dengan memperbaiki catatan waktunya menjelang akhir sesi dan berhasil naik ke posisi ke-8. Bukan penampilan terbaik, tapi cukup untuk menjaga harapan di hari berikutnya. Fabio Quartararo dari Yamaha juga menunjukkan sinyal positif. Meski belum mampu menembus 5 besar, ia mencatatkan waktu yang kompetitif dan mengakhiri FP1 di posisi ke-7. Di sisi lain, Jack Miller, pembalap Red Bull KTM Factory Racing, melengkapi 5 besar dengan performa solid. Namun, momen paling emosional terjadi bukan saat Marc Marquez meraih posisi pertama, melainkan ketika motornya mogok di akhir sesi. Setelah memberikan pertunjukan luar biasa di lintasan, Marquez harus menerima kenyataan bahwa motornya tak mau hidup saat kembali ke pedok. Tapi bukannya kecewa, ia justru tersenyum sambil mendorong motornya, dibantu oleh kru tim. Sebuah pemandangan langka dan menyentuh, juara dunia, dengan catatan waktu tercepat, harus berjalan kaki. Namun justru disitulah letak karismanya. Marquez tetap manusiawi, tetap pembalap yang mencintai balapan dengan segala lika-likunya. Sesi FP1 di Silverstone ini menjadi sinyal kuat bahwa akhir pekan ini akan berlangsung ketat dan penuh drama. Marc Marquez menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pembalap penggembira, ia adalah penantang serius untuk podium utama. Morbidelli, Alex Marquez, Bezzecchi, hingga Quartararo dan Bagnaia, semuanya punya potensi untuk mengubah jalannya cerita. Tapi untuk saat ini, sorotan tetap pada Marc Marquez, pembalap yang sekali lagi membuat dunia MotoGP berdecak kagum di bawah langit kelabu Silverstone. Marc Marquez patahkan kutukan di Silverstone setelah 11 tahun penantian. Aroma penebusan dan determinasi membara mulai terasa di pedok Ducati jelang MotoGP Inggris 2025 yang akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Silverstone. Sorotan terbesar mengarah kepada Marc Marquez, sang pemimpin klasemen sementara, yang membawa tekad besar untuk mengakhiri paceklik kemenangan di tanah Inggris, sebuah mimpi yang sudah tertahan selama 11 tahun lamanya. Terakhir kali Marquez mencicipi manisnya kemenangan di Silverstone adalah pada tahun 2014, kala dirinya masih mengenakan warna kebanggaan Repsol Honda. Kala itu, Marquez sedang berada di puncak karir, memimpin era dominasi yang tak tertandingi. Namun sejak saat itu, Silverstone berubah menjadi salah satu trek yang sulit dijinakannya. Cedera, hujan, hingga dinamika motor yang tak cocok dengan karakter sirkuit telah membuatnya berkali-kali gagal mencetak hasil maksimal di sana. Kini, segalanya berubah. Marquez datang ke Inggris sebagai pembalap Ducati, motor terkuat di grid saat ini, dan dalam performa terbaiknya sejak bertahun-tahun. Ia telah menyapu bersih 6 sprint race dari 6 seri awal MotoGP 2025 dan mengantongi 3 kemenangan balapan utama. Statistik yang tidak hanya membuktikan kemampuannya, tetapi juga mencerminkan tekad kuat seorang juara yang bangkit dari keterpurukan cedera dan tantangan masa lalu. Sejujurnya, ada beberapa sirkuit yang secara historis selalu sulit buat saya, akui Marquez dengan jujur dalam wawancara terbarunya.
Tapi saya tidak akan membiarkan hal itu memengaruhi mentalitas saya sebelum balapan dimulai. Di Qatar pun saya tak pernah menang sejak 2014, namun tahun ini saya bisa menang. Jadi, saya tidak takut dengan sirkuit manapun, lanjutnya dengan mata penuh percaya diri. Ucapan Marquez itu lebih dari sekadar motivasi, itu adalah refleksi dari proses panjang yang telah dilaluinya. Dari puncak kejayaan, terjatuh karena cedera yang hampir mengakhiri karirnya, lalu perlahan bangkit, hingga akhirnya memilih mengambil keputusan besar, meninggalkan Honda demi bergabung dengan tim satelit Ducati, Gresini Racing, musim lalu. Kini, bersama motor Jeep 25 yang lebih bertenaga dan gaya balapnya yang kembali agresif, Marquez kembali menjadi ancaman nyata di setiap sirkuit, termasuk Silverstone. Namun, Marquez sadar sepenuhnya bahwa kemenangan bukan datang hanya dari kecepatan. Ia juga harus meminimalisir kesalahan, hal yang membuatnya kehilangan poin berharga di beberapa balapan. Target utama saya adalah tidak mengulangi kesalahan seperti di Austin dan Jerez, tegasnya. Saya harus belajar dari itu, karena saya tidak ingin menyia-nyiakan keuntungan yang sudah susah payah diraih. Kini, para penggemar menantikan dengan harapan tinggi. Mampukah Silverstone menjadi panggung besar bagi Marquez untuk buka puasa, kemenangan setelah 1 dekade lebih? Sirkuit sepanjang 5,9 km itu akan menjadi saksi perjuangan salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, yang tak pernah kehilangan nyala api di dalam dirinya. Dengan cuaca Inggris yang sulit ditebak, tekanan dari rival-rival seperti Pecco Bagnaia, Alex Marquez, hingga Fabio Quartararo, serta sejarah panjang di Silverstone. Akhir pekan ini bisa menjadi salah satu cerita paling emosional dalam perjalanan karir Marc Marquez. Kemenangan di sini tak hanya berarti tambahan poin, tapi juga kemenangan atas waktu, luka, dan keraguan yang selama ini membayangi. MotoGP Inggris 2025 bukan hanya soal siapa tercepat. Ini soal siapa yang mampu menjinakkan bayang-bayang masa lalu, berdiri tegak di hadapan tantangan, dan membuktikan bahwa jiwa seorang juara tak pernah benar-benar padam. Dan Marc Marquez, seperti biasa, siap menulis bab baru dalam legenda hidupnya. Puig tak terkejut, Marc Marquez sangat mendominasi. Marc Marquez tengah menikmati masa keemasannya kembali. Setelah bertahun-tahun berkutat dengan cedera, motor yang tak kompetitif, dan krisis performa di Honda, kini Baby Alien menjelma menjadi kekuatan yang sulit dibendung di MotoGP 2025. Bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, ia tak hanya kembali ke performa puncaknya, tetapi juga menjadi pusat dari setiap percakapan tentang gelar juara dunia. 6 seri telah berlalu, dan Marquez telah mengoleksi 171 poin. Ia unggul 22 poin atas adiknya, Alex Marquez, yang tampil konsisten bersama Gresini Racing, serta unggul 51 poin atas juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia, rekan setimnya sendiri. Sebuah awal musim yang luar biasa, mengesankan, tetapi bagi sebagian orang, sama sekali tidak mengejutkan. Adalah Alberto Puig, manajer tim Honda HRC Castrol, yang menyuarakan opini tersebut dengan penuh keyakinan. Bukan hanya karena ia mengenal Marc Marquez lebih dekat daripada siapapun di pedok, melainkan karena ia percaya, dunia sedang menyaksikan apa yang memang sudah ditakdirkan terjadi. Apa yang terjadi sekarang adalah apa yang pasti akan terjadi ketika Anda menempatkan pembalap yang sangat spesial ke atas motor terkuat di grid, ujar Puig, tegas dan tanpa basa-basi. Saya tidak pikir ini mengejutkan. Tidak perlu jadi ahli matematika untuk menebak sesuatu seperti ini. Pernyataan itu bukan asal ucap. Puig adalah sosok yang berdiri di belakang Marquez ketika sang pembalap menandatangani kontrak 4 tahun dengan Honda pada 2020, sebuah durasi yang bahkan tidak lazim bagi para pembalap top sekalipun. Namun ia percaya, Marc adalah pengecualian. Ia adalah pembalap dengan karakter unik, ambisi besar, mentalitas juara, dan kemampuan teknis luar biasa yang bisa membuat perbedaan dalam kondisi apapun. Ketika Marquez memutuskan untuk meninggalkan Honda lebih cepat dari kontrak aslinya, Puig tidak menghalangi. Sebagai mantan pembalap, ia memahami sepenuhnya apa yang ada di benak Baby Alien. Marquez haus kemenangan. Dan ketika Honda gagal menyediakan motor yang kompetitif, berpindah ke Ducati, bahkan ke tim satelit Gresini saat itu, adalah langkah yang bisa dimaklumi. Langkah itu pun terbukti jitu. Tahun lalu, bersama Gresini dan motor lawas Desmos edisi GP23, Marquez memenangkan 3 balapan utama dan menyapu bersih GP Aragon. Ia membuktikan bahwa bukan hanya motornya yang kuat, tetapi dirinya sendirilah yang menjadi pembeda. Ia mempermalukan pembalap-pembalap Ducati lain yang menggunakan motor serupa atau bahkan lebih baru. Musim ini, ia melangkah lebih jauh.
Dengan status pembalap pabrikan, Marquez hampir selalu berada di barisan terdepan. Satu-satunya yang sempat menghambatnya hanyalah kecelakaan, cuaca buruk seperti di GP Prancis, dan penampilan luar biasa Fabio Quartararo dalam sesi kualifikasi. Namun bahkan hal-hal itu tidak menghalangi dominasi Marquez. Quick pun geli saat melihat perdebatan di paddock soal versi motor Ducati. Apakah Marquez lebih cepat karena memakai GP23, GP24, atau GP25? Saya tertawa ketika melihat orang-orang sibuk membandingkan data. Apakah GP23 lebih baik dari GP25, atau sebaliknya, kata Puig. Ketika Mark memutuskan bergabung dengan Ducati, itu untuk bersaing di depan. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Seolah menyimpulkan semuanya, Puig berkata dengan tenang namun penuh keyakinan. Saya ulangi, apa yang semua orang tahu akan terjadi sedang terjadi. Dan memang benar. Kita semua tahu siapa Marc Marquez. Kini, dengan senjata yang tepat di tangannya, dunia hanya bisa menyaksikan, atau mencoba menghentikannya, jika bisa. Jimmy Martinez, sudah saatnya Ducati ganti Pecco, Alex Marquez lebih pantas. Kursi panas tim pabrikan Ducati mulai bergoyang. Bukan karena rumor transfer biasa, tapi karena komentar langsung dari sosok yang punya posisi strategis dalam lingkaran keluarga Marquez, Jimmy Martinez, manajer pribadi Marc dan Alex Marquez. Dalam sebuah wawancara yang memicu gelombang perdebatan di pedok, Martinez secara gamblang menyebut bahwa Francesco Bagnaia sudah waktunya dievaluasi. Bahkan, ia menyebut satu nama yang layak menggantikan posisi juara dunia 2 kali itu, Alex Marquez. MotoGP 2025 baru menyelesaikan 6 seri, namun tekanan terhadap Pecco terus meningkat. Sebagai pembalap pabrikan dengan pengalaman dan status juara bertahan, performa Bagnaia dianggap kurang menggigit. Hanya 1 kemenangan dan 4 podium dari 6 balapan utama sejauh ini. Sebuah angka yang kontras dengan torehan Marc Marquez, rekan setim barunya, yang langsung tancap gas dengan 3 kemenangan dan 4 podium dari 6 seri. Ditambah kemenangan mutlak di semua sprint race. Bagnaia bahkan terlihat kesulitan bukan hanya melawan Marc, tapi juga melawan Alex Marquez yang hanya dibekali motor Ducati versi tahun lalu di tim Gresini Racing. Puncak rasa malu itu terjadi di GP Spanyol di Jerez, ketika Alex tampil gemilang dan meraih kemenangan perdana di kelas utama, mengalahkan Bagnaia yang harus puas di podium ketiga. Momen itu menjadi simbol dari perubahan kekuatan di MotoGP, di mana mantan bayang-bayang kini mulai bersinar terang. Jimmy Martinez tak ragu menyuarakan apa yang selama ini mungkin hanya dibisikkan orang-orang di belakang layar. Kalau kita bicara soal performa, konsistensi, dan kerja keras selama bertahun-tahun, Alex adalah kandidat yang paling layak menggantikan Bagnaia di tim pabrikan, ujar Martinez tegas. Menurutnya, kursi tim pabrikan bukan hanya soal nama besar atau masa lalu, tapi soal apa yang bisa diberikan hari ini dan besok. Kami tahu apa tujuan kami. Kursi pabrikan adalah target utama, dan sejauh ini Alex membuktikan dirinya pantas. Dia punya hasil. Dan jika performa ini berlanjut, semua pintu akan terbuka. Martinez menyebut tahun 2025 sebagai musim terbaik Alex sejak naik ke kelas MotoGP. Dia lebih dewasa, lebih menguasai motor, dan lebih nyaman dalam lingkungan Ducati. Ini bukan keberuntungan. Ini buah dari proses panjang dan pembelajaran yang tak kenal lelah, imbuhnya. Lebih dari sekadar hasil, Martinez melihat bahwa karakter Alex telah berubah. Dia tak lagi menjadi adik dari Marc Marquez. Kini, dia adalah pembalap yang siap berdiri di garis depan, bahkan di hadapan sang kakak sendiri. Saingan utama Marc tahun ini? Bukan Pecco. Tapi Alex, tegas Martinez. Alex menunjukkan bahwa dia akan menjadi lawan serius sepanjang musim ini. Dia selalu ada di barisan depan, terlepas dari sirkuit atau kondisi balapan. Pernyataan itu jelas menyentil Bagnaia. Terlebih, Bagnaia masih kesulitan menjaga ritme ketika tekanan datang. Dalam beberapa balapan terakhir, ia kerap gagal mempertahankan posisi start yang baik. Ketika Marc tampil dengan insting membunuh dan Alex konsisten seperti mesin, Pecco justru terlihat bingung mencari ritme. Ini bukan lagi tentang siapa yang punya kontrak lebih lama, tapi siapa yang memberikan hasil. Dan Alex melakukannya dengan motor yang secara teknis tertinggal setahun dari pabrikan, lanjut Martinez. Sorotan pun kini tertuju pada Ducati Corse. Apakah mereka akan mulai mempertimbangkan perubahan besar di akhir musim? Jika Alex terus tampil konsisten dan Pecco tak mampu membalikkan keadaan, peluang perubahan di dalam garasi merah makin terbuka lebar. Bagi Jimmy Martinez dan timnya, semuanya sederhana.
Dunia MotoGP bukan tentang siapa yang pernah berjaya, tapi siapa yang bisa berjaya sekarang. Dan jika bicara soal saat ini, Alex Marquez sedang melaju di jalur yang benar.